Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Matius pasal 5 ayat 33, firman Allah berkata demikian, Bapak Ibu. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan tegas memberitahu kita, Yesus mengatakan jangan bersumpah, baik demi langit, karena langit tahta Allah, baik demi bumi, karena bumi tumpuan kakinya, baik demi Yerusalem, karena Yerusalem kota raja besar, atau bersumpah demi kepala, karena kita tidak bisa bahkan memutihkan rambut kita. Bapak Ibu, uban itu hasil karya Allah, bukan karya kita. Apa yang mau diberitahu oleh firman Tuhan ini? Bapak Ibu, izinkan saya coba singkat saja menceritakan. Orang Israel itu suka bersumpah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena mereka takut kepada Tuhan, dalam sumpah-sumpah mereka, mereka coba menyingkirkan Tuhan. Karena itu mereka bersumpah, sumpah demi langit. Supaya jangan ada kata Tuhan. Kalau sumpah demi Tuhan yang hidup, itu berbahaya Bapak Ibu. Karena melibatkan nama Tuhan. Karena itu mereka berpikir, oke, kita singkirkan Tuhan, maka mereka mengatakan sumpah demi langit. Yesus mengatakan engkau bersumpah demi langit, langit tata Allah. Lalu mereka bersumpah apa? Sumpah demi bumi. Supaya jangan ada kata Tuhan di sana. Yesus mengatakan, ingat, bumi tumpuan kakinya. Lalu mereka juga sumpah demi apa lagi Bapak Ibu? Demi kota Yerusalem. Yesus berkata, kota Yerusalem itu kota Allah Raja Besar. Lalu sumpah demi kepalaku. Yesus berkata bahkan rambut uban di kepalamu itu putih bukan karena engkau yang memutihkannya. Sama dengan kita tidak berkuasa penuh atas kepala kita. Yang Yesus mau katakan apa? Orang-orang ini suka bersumpah. Tapi mereka tidak mau melibatkan Allah. Mereka mau menyingkirkan Allah dari sumpah-sumpah mereka. Yesus berkata, tidak. Sekali seseorang bersumpah, walaupun tidak bersumpah kepada Allah, hanya bersumpah kepada sesama, tapi Allah tetap hadir di sana. Allah tidak dapat disingkirkan. Dengan cara apapun ketika seseorang bersumpah, ketika seseorang berjanji, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak bisa diabaikan. Karena Tuhan itu maha hadir. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan sekali-kali bersumpah. Karena engkau tidak bisa menyingkirkan Allah dari semua sumpahmu itu. Walau engkau tidak bersumpah kepada Tuhan yang hidup. Walau engkau hanya bersumpah kepada sesama, tapi sumpahmu itu dihadiri oleh Allah, diketahui oleh Allah. Allah tidak dapat diabaikan di sana. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersumpah. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itulah ayat selanjutnya Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yesus mau mengatakan apa? Orang yang bersumpah itu karena orang itu tidak dapat dipercaya. Kenapa sih seorang bersumpah? Karena omongannya kosong. Karena omongannya nggak bisa dipegang. Jadi untuk meyakinkan omongannya, untuk meyakinkan perkataannya, dia bersumpah. Supaya orang yakin dengan perkataannya. Jadi seringkali sumpah kita katakan, supaya meyakinkan orang itu bahwa yang kita katakan benar. Tapi Yesus mengatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak Tuhan, Betani Batam Community, mari renungkan firman Tuhan. Tidak perlu bersumpah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena biar bagaimanapun, yang kita katakan haruslah yang benar. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini dengan serius. Jangan terbiasa bersumpah. Malah saya ingin mengatakan jangan bersumpah seperti Yesus katakan. Cukup, katakan apa adanya. Itu cukup. Apakah orang percaya dengan perkataan kita atau tidak? Itu bukan urusan kita. Karena itu mulailah menjadi pribadi yang bisa dipercaya dengan perkataan kita. Sehingga kita nggak perlu bersumpah. Karena orang-orang yang tidak bisa dipercayalah yang terpaksa harus bersumpah untuk meyakinkan perkataan mereka. Sepanjang hari ini ketika kita beraktivitas renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan semua kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.